إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Azhar Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, berbicara mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasul atau cinta kepada Nabi adalah suatu keniscayaan. Mencintai Nabi, mencintai Rasul masyru'ah. Syariat telah memfardukan dan telah mewajibkan. Beberapa dalil banyak sekali, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang sahih. Antara lain Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala telah berkata, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan dalam hadis dari Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Di nomor yang lain Nabi sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih dicintainya, min walidihi wa waladihi, daripada mencintai orang tuanya dan mencintai anak kandungnya sendiri. Berdasarkan inilah, ketika mertuanya Umar ibn Khattab radhiyallahu an keceblos ngomong, terlancar lidah, tapi beliau tidak ada euh pakeuh, tidak ada sungkan, langsung menegur. Ini diceritakan oleh Abdullah ibn Hisham radhiyallahu an, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidhun biyadi Umar, sedangkan beliau menggandeng tangan mertuanya, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Faqala lahu Umar,
Ketika itu Umar berkata kepada menantunya, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilai min kulli syai'in illa min nafsi." Sungguh engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Artinya Umar lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gayung bersambut, kata berjawab. Spontan Rasulullah menegur, "La ya Umar, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang diriku berada dalam genggaman tangannya, tidak sempurna imanmu hai Umar sebelum engkau lebih mencintai aku, menantumu ini, daripada mencintai dirimu sendiri." Barulah kemudian Umar memperbaiki statementnya. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata, fa innahul an wallahi, sekarang dengarkanlah ya Rasulullah, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh engkau lebih kucintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar." Dengan hadis-hadis dan diawali dengan ayat Al-Quran tadi, maka sirnalah kabut yang menggelapi, yang menaungi, dan yang menggelapkan pemikiran umat ketika ini. Ada di antara kaum muslimin seenaknya menuding saudaranya tidak cinta Nabi, tidak cinta Rasul. Padahal cinta Nabi, cinta Rasul adalah suatu hal yang diwajibkan, sesuatu hal yang disyariatkan. Nah, kalau demikian, bagaimana cara mencintai Nabi? Bagaimana cara mencintai Rasul? Apakah dengan yel-yel happy birthday to you? Ini yang perlu kita sampaikan saudara-saudara kaum muslimin. Merujuk kepada ayat dalam Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 7. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu." Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, amalkan olehmu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan olehmu. Ini bukti cinta kepada Rasul. Putih kapeh bisa dilihat, putih hati berkeadaan. Ini bukti nyata kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, konyol kiranya ketika lidah kita bicara cinta Nabi, cinta Rasul, tapi perintah Rasul yang paling ringan tidak kita lakukan. Aneh rasanya kita mengatakan cinta Nabi, cinta Rasul, yang dilarang oleh Rasul masih kita kerjakan. Inilah yang harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadikan beliau uswah, menjadikan beliau sebagai qudwah. Karena Allah juga mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik. Bagaimana supaya kita mencintai Nabi dan kita juga menjadikan beliau sebagai public figure? Bagaimana kita mencintai Nabi dan kita juga menjadikan beliau sebagai idola dalam kehidupan kita? Inilah implementasi daripada cinta kepada Nabi dan cinta kepada Rasul. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang yang beriman, jangan kalian pernah lancang mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Al-Hujurat ayat 1 ini melandasi konsekuensi berikutnya, implementasi berikutnya cinta Nabi, cinta Rasul. Allah ya'budallah illa bima syara'. Bahwa kita tidak akan beribadah kepada Allah kecuali yang sesuai dengan syariat. Ketika kita beribadah yang tidak disyariatkan Allah, yang tidak disunnahkan Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh as-sabiqun al-awwalun, oleh orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam, al-muhajirin wal ansar, para sahabat Nabi, itu namanya lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Dan ketahuilah saudara-saudara, ini tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan bernilai ibadah, dan tidak akan berbuah pahala. Ini juga ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka ibadahnya tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang menambah-nambah, memodernisasi amalan-amalan yang bukan bagiannya, bukan bagian darinya, maka amalannya itu juga ditolak. Nabi juga mengingatkan, wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru, yang tidak pernah diajarkan Nabi, yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru itulah yang dikatakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Ini putusan Rasul yang telah final dan mengikat. Tidak satu pun berhak menganulir dan merevisinya. Saudara-saudara, ketika putusan MK dianulir, orang marah, masa tidak terima, demo turun ke jalan yang tidak terkendalikan. Itulah yang terjadi di Senayan. Kita tanyakan, lebih tinggi mana putusan MK dengan putusan Rasul? Ketika Rasul memutuskan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, ada saja yang menganulir, ada saja yang merevisi. Oh tidak Ustaz, bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Sebagai tangga tempat naik bagi mereka adalah ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin yang sholat tarawih terpencar-pencar, beliau mengumpulkan dan disuruhlah Ka'ab bin Malik menjadi imam sholat tarawih ketika itu. Selesai tarawih, maka meluncur dari mulut yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu an, inilah sebaik-baik bid'ah. Tapi orang tidak sadar, yang dikatakan Umar itu adalah bid'ah secara lughawiyah, bid'ah secara etimologi, bid'ah secara bahasa, tapi bukan bid'ah secara terminologi, bukan bid'ah secara istilah syar'i. Kenapa? Bid'ah secara etimologi yang tidak ada kemarin ada sekarang, berarti itu bid'ah. Tapi tidak bid'ah secara istilah syar'i.
Tarawih berjamaah di zaman Abu Bakar memang tidak ada, tapi jangan lupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan salat tarawih berjamaah walaupun hanya 3 malam karena khawatir diwajibkan kepada kaum muslimin. Nah, itulah sebabnya kemudian putra mahkota Abdullah ibn Umar menegaskan kullu bid'atin dalalah walau aran nasa bid'ah walau aran nasa hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Cuman anggapan manusia yang baik, sebenarnya tidak ada bid'ah itu yang baik, semua bid'ah itu sesat. Ini putusan Rasul yang sudah final dan mengikat, yang tidak boleh direvisi, tidak boleh dianulir. Mudah-mudahan kita bisa berislam dengan cara yang baik, kita bisa berislam secara berkualitas, beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti nyata, tanda kita mencintai Nabi, mencintai Rasul. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin 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 ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah